Hai guys, perkenalkan nama saya Esra Delviana Sianipar. Saya dari kelas manajemen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori bank dan lembaga keuangan. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman kalian supaya teman kalian tahu pengertian dari bank dan lembaga keuangan yang akan saya jelaskan ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank. Bank merupakan suatu tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Bank juga dikenal sebagai tempat penarikan uang, peminjaman uang, memindahkan uang, dan menerima segala macam bentuk pembayaran ataupun setoran. Salah satu contohnya yaitu bisa pembayaran listrik, pembayaran pajak, pembayaran telepon air, pembayaran uang kuliah, dan lain sebagainya. Dari pengertian ini, kita dapat mengetahui bahwa bank sangat berperan penting di dalam kehidupan. Bank juga berkaitan dalam bidang keuangan dan tidak terlepas dari masalah keuangan. Adapun fungsi bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Fungsi bank ini secara spesifikasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, agent of trust. Yang kedua, agent of development. Yang ketiga, agent of service. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari agent of trust, yaitu masyarakat akan menitipkan dananya di bank dengan dilandasi unsur kepercayaan. Jadi masyarakat percaya nih uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, dan apabila telah dijanjikan simpanan tersebut bisa ditarik ataupun diambil dari bank. Yang kedua yaitu agent of development. Kegiatan bank ini berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian sektor. Yang ketiga yaitu agent of service. Tentu kita tahu tentang service ya, berarti bank ini berkaitan dengan kegiatan jasa perekonomian, di mana masyarakat secara umum dapat merasakan bahwasannya bank tersebut memberikan memberikan pelayanan yang baik bagi kita, ya, berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga maksudnya, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank ini terbagi menjadi beberapa segi. Yang pertama, dilihat dari segi fungsinya. Dilihat dari segi fungsinya ini ada beberapa contoh loh. Yang pertama yaitu bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, dan bank pegawai. Kemudian yang kedua dilihat dari segi kepemilikannya nih. Dari segi kepemilikan ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bank milik pemerintah. Tentu kita tahu dong bahwa kalau misalnya bank milik pemerintah, pasti pemiliknya pemerintah dan keuntungannya juga berasal ataupun diberikan kepada pemerintah. Contohnya BNI, BRI, dan BTN. Yang kedua yaitu bank milik swasta. Bank milik swasta ini tentunya milik swasta juga dan penghasilannya ataupun keuntungannya diberikan kepada bank swasta tersebut. Salah satu contohnya itu Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, dan Bank Bumi Putra. Yang ketiga yaitu bank milik koperasi yang dimiliki oleh perusahaan yang masih bersangkut pautan dengan koperasi. Salah satu contohnya yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang keempat yaitu bank milik asing. Bank milik asing ini tentunya berasal dari luar negeri yang dimiliki oleh pihak asing atau perusahaan asing. Salah satu contohnya yaitu American Express Bank dan Hong Kong Bank. Yang kelima yaitu bank milik campuran. Tentu kita tahu dong kalau campuran berarti sudah dari pihak satu dicampur dengan pihak lain, yaitu pihak luar dan pihak bagian dalam ataupun swasta nasional. Salah satu contohnya yaitu Bank Sakura Swadharma.
Kemudian yang ketiga, dilihat dari segi status. Ini juga terbagi menjadi dua, guys. Yang pertama itu bank devisa, di mana transaksinya ditransfer ke luar negeri. Salah satu contohnya pembukuan dan pembayaran atau letter of credit dan lain-lain. Yang kedua, bank non devisa. Bank non devisa ini kebalikan dari bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Selanjutnya yang keempat, dilihat dari segi cara menentukan harga. Ini juga terbagi menjadi dua, guys. Yang pertama itu bank berdasarkan prinsip konvensional, di mana prinsip ini digunakan untuk menentukan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito, maupun giro. Nanti di bagian lainnya saya akan menjelaskan tentang tabungan, deposito, maupun giro. Maka dari itu, ikutin terus ya, guys. Selanjutnya yang kedua, bank berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya ada juga yang namanya sumber-sumber dana bank. Nah, dari ketiga dana tersebut berasal dari dana masyarakat yang terdiri dari tabungan, deposito, dan giro. Adapun fungsi sumber dana bagi bank terbagi menjadi tiga loh. Yang pertama sebagai alat pembayaran kegiatan usaha, yang kedua sebagai sumber kuiditas bank, yang ketiga sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Di dalam bank ini juga terdapat jenis-jenis sumber dana bank loh. Antara lain, yang pertama dana modal sendiri, meliputi modal yang disetor, cadangan-cadangan modal, dan yang ketiga laba yang ditahan. Yang kedua, dana pinjaman dari pihak luar. Dana pinjaman dari pihak luar ini terbagi menjadi tiga juga, yaitu pinjaman dari bank-bank lain, pinjaman bank dari keuangan non-bank, dan yang ketiga pinjaman dari bank sentral. Nah, kan tadi saya bilang saya akan menjelaskan tentang tabungan, deposito, dan giro. Nah, di dalam dana dari masyarakat ini saya akan menjelaskan sedikit. Dengerin ya. Yang ketiga, dana dari masyarakat. Yang pertama, simpanan tabungan. Simpanan tabungan yang artinya sering digunakan untuk menarik dana berupa buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, dan kartu kredit. Kedua, deposito. Deposito ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Yang ketiga, giro. Ketentuan dalam memiliki giro ataupun bank giro yaitu: pertama, pemegangan rekening dapat atas nama perorangan atau badan usaha. Yang kedua, memiliki batas saldo rekening. Yang ketiga, pemegang rekening diberikan cek atau giro. Yang keempat, transaksi penarikan dan penyetoran tidak dibatasi jumlahnya. Dan yang kelima, tanda tangan penarik tertera dalam cek. Di dalam bank itu juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dana masyarakat. Yang pertama, faktor tingkat suku bank ataupun faktor tingkat suku bunga, yaitu harga yang harus dibayar oleh bank atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antar bank dan nasabah. Suku bunga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, bunga simpanan. Bunga simpanan ini bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Yang kedua, bunga pinjaman. Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Nah, yang kedua itu tingkat inflasi. Tingkat inflasi ini yaitu kondisi laju yang tinggi menyebabkan suatu bank mengeluarkan regulasi untuk menaikkan suku bunga simpanan bank-bank di Indonesia. Ini dilakukan agar suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga kredit. Selanjutnya, lokasi kantor bank. Tentu kita tahu dong, lokasi kantor bank ini juga penting banget loh. Karena apa? Ini diperlukan untuk mempermudah dijangkau di daerah yang aman oleh masyarakat daripada lokasi yang tidak strategis, sulit dijangkau, dan kurang aman. Selanjutnya, mutu pelayanan. Mutu pelayanan juga menjadi penilaian bagi masyarakat karena merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan bank.
Dengan demikian, banyak bank yang beroperasi, maka persaingan mutu pelayanan meningkat. Bank tidak akan dapat tumbuh dan berkembang jika pelayanannya tidak baik. Karena itu, mutu pelayanan salah satu kekayaan bank. Nah, yang terakhir ini yang sangat penting, yaitu kepercayaan yang diperoleh baik dari nasabah atau pemerintah. Kenapa ini sangat penting? Karena ini merupakan salah satu image ataupun dapat menjaga kontinuitas usaha bank atau menciptakan dan menjaga kestabilitas moneter di suatu pihak dan stabilitas ekonomi di lain pihak. Begitulah penjelasan tentang landasan teori bank dan lembaga keuangan. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, semoga bisa memahaminya dengan baik. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton, guys.